Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita melangkah kepada langkah yang kedua setelah mengidentifikasi topik keilmuan yang akan kita teliti. Kita kemudian akan melangkah pada metode Mile, M, A, I, dan L. Yang pertama adalah mengamati sebuah fenomena. Ketika kita masih di tahapan awal menyusun proposal penelitian, proposal tesis, ataupun proposal skripsi, dan bahkan proposal disertasi adalah kita melihat sebuah fenomena atau melihat sebuah realitas. Kita tadi sudah mengawali dengan mendapatkan input gambaran bagaimana topik-topik penelitian yang sudah diteliti para sarjana ataupun ilmuwan yang lain. Hanya saja ada banyak hal dalam perkembangan berikutnya yang belum terjawab oleh para peneliti ataupun ilmuwan. Maka tugas kita untuk kemudian menggambarkan kembali apa yang terjadi saat ini ataupun apa yang menjadi fenomena saat ini. Ketika saya berada di Papua, maka tentu kaitan pendidikan Islam dengan Papua merupakan sebuah hal yang belum dipublikasi sama sekali. Maka tadi kaitannya pesantren, boleh jadi itu pesantren di Jawa atau pesantren di Sulawesi, tetapi pesantren di Papua belum mendapatkan eksplorasi sama sekali. Maka inilah fenomena atau realitas yang dapat kita kembangkan menjadi sebuah topik penelitian. Langkah yang kedua adalah menganalisis realitas yang kita miliki tadi, realitas yang kita sudah dapatkan, kita analisis dalam konteks keilmuan. Sebagai contoh, sebuah lembaga pendidikan, apakah aspek guru atau aspek kurikulum, bahkan aspek metodenya yang akan kita teliti. Maka kembali lagi kepada prinsip yang pertama, semakin detail, semakin fokus, semakin spesifik, itu akan semakin bagus. Langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah. Sudah ada realitasnya, sudah ada analisis keilmuannya, maka sekarang apa yang menjadi masalah yang akan kita teliti? Karena tidak mungkin kita menjawab seluruh fenomena atau bahkan menjelaskan keseluruhan dari realitas yang ada. Lagi-lagi kita sebagai manusia terbatas pada semua hal. Maka semakin spesifik, semakin fokus, semakin detail akan memudahkan kita dalam menentukan apa yang akan kita kaji. Dengan mengidentifikasi masalahnya, apa yang menjadi realitas, lalu kemudian apa yang sudah ada dalam teori-teori, maka di tengah-tengah inilah yang menjadi kesempatan kita untuk turut mengisi perkembangan ilmu pengetahuan. Terakhir dari langkah metode Mile tadi adalah mengkonfirmasi dengan literatur. Silahkan cek kembali apa yang sudah dipublikasikan oleh orang lain, apa yang sudah diteliti dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi di seluruh perguruan tinggi yang ada di dunia. Maka boleh jadi wawasan penelitian kita apakah wawasannya lokal ataukah wawasannya nasional, wawasannya regional, bahkan yang paling ideal adalah wawasannya global. Penelitiannya di Papua, penelitiannya di Makassar, tetapi dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang ada di Australia, yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, ini berarti bahwa wawasannya wawasan global. Tetapi kalau penelitiannya di Kota Sorong dibandingkan dengan Kuala Lumpur, Bangkok, Brunei Darussalam, berarti wawasannya masih regional. Sementara ketika dibandingkan dengan Makassar, Jayapura, Aceh, Banjarmasin, berarti wawasannya sudah nasional. Ketika penelitiannya hanya dibandingkan hanya di dalam sebuah provinsi yang sama atau bahkan di kabupaten yang sama, berarti wawasannya lokal. Inilah tugas kita untuk mengkonfirmasi dengan literatur-literatur yang ada supaya kita turut menyumbang bagi kemajuan ilmu pengetahuan.
Demikian saudara-saudara sekalian, 4 langkah yang harus kita lakukan dimulai dari realitas, lalu kemudian menganalisis topik keilmuannya, yang ketiga mengidentifikasi masalahnya, lalu kemudian mengkonfirmasi dengan literatur. Saya singkat dengan MAIL, M-A-I-L. Terima kasih atas perhatian kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.